Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ine Cesaria dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia kelas 2023A. Kali ini kita akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, apa itu teori hierarki kebutuhan Maslow? Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk motivasi mereka. Kemudian, Maslow juga mengatakan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terdahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai bisa mengaktualisasikan dirinya. Selanjutnya, pembagian hierarki kebutuhan makhluk yang pertama yaitu kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan dasar ini menjadi kebutuhan yang paling bawah atau paling dasar konsep teori hierarki kebutuhan Maslow. Artinya, kebutuhan ini mencari kebutuhan biologis dan fisik. Kebutuhan dasar haruslah dipenuhi oleh seorang individu untuk mencapai tingkat selanjutnya. Contoh dari kebutuhan ini seperti makan, minum, tidur, kebutuhan seksual, dan lain sebagainya. Ketika hal-hal ini tidak bisa dipenuhi, maka tidak mungkin individu akan naik ke tingkat selanjutnya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman setelah mampu bertahan hidup dengan kandang dan pangan. Kemudian, seorang individu mulai meningkatkan tingkatannya. Rasa aman ini adalah rasa aman secara batin maupun fisik. Kebutuhan rasa aman ini misalnya adalah rasa aman dari penyakit, rasa aman dari bahaya, rasa aman dari bencana alam, serta dari Filipina. Contohnya adalah seseorang yang sudah mampu memberi asuransi kesehatan agar dirinya terjamin ketika dihadapkan dengan penyakit. Nah, yang ketiga ada kebutuhan sosial. Pada tingkat ketiga ada kebutuhan pada aspek sosial meliputi rasa cinta, kasih sayang, juga kepemilikan akan sesuatu. Pada tingkatan ini mampu menjelaskan kenapa manusia bisa jatuh cinta, menjelaskan bahwa manusia mencari cinta dan kasih sayang dari orang lain, karena didasarkan pada kesepian, kesendirian, kecemasan, serta depresi yang berlebihan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Kebutuhan mendapatkan penghargaan ini merupakan kebutuhan harga diri, hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Tingkatan tertinggi dari hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini baru bisa dicapai jika 4 kebutuhan sebelumnya telah dilakukan pemenuhan. Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri ini adalah kebutuhan individu untuk menentukan keinginan mereka sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow ini pada film yang berjudul Jembatan Pensil. Sebelumnya, marilah kita tonton trailer dari film tersebut. Saya selalu teringat dengan anak saya si Ondeng. Berisik. Meskipun dia memiliki keterbelakangan, tapi bagi saya, dia itu adalah anugerah yang terindah dari Allah. Semua datang ke sekolah ini penuh dengan kegigihan, penuh dengan semangat. Walaupun rumahnya jauh dari sekolah, tetapi mereka semangat meskipun penuh sekali tantangan. Dengan sebatang pensil,
kita bisa menuliskan tentang hal yang baik maupun hal yang buruk. Hati-hati kamu menjaga hati kamu. Sekarang banyak cara orang mengambil hati. Aida. Arman? Minta upah? Jangan kemana-mana. Sini. Mama mana? Mama mana? Bapakmu pernah bilang, nelayan itu hidup dan matinya di laut. Kita akan mengaitkan tentang teori hierarki kebutuhan Maslow ini dengan film yang berjudul Jembatan Pensil. Pertama, kebutuhan fisiologis. Tokoh ondeng memenuhi kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan makan, tempat tinggal, serta oksigen. Pada menit ke 1:05:01 sampai 1:05:50, adegan ini memperlihatkan ondeng bersama gading berada di sebuah toko roti. Hal tersebut menandakan bahwa toko ondeng memenuhi kebutuhan akan makan. Serta pada menit ke 1:19:57 sampai 1:20:00, adegan ini memperlihatkan ondeng memiliki rumah yang sederhana dan lingkungan yang indah dengan dikelilingi pantai dan pepohonan yang menandakan bahwa ondeng memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dan oksigen yang baik. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Tokoh ondeng memenuhi kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dari gading. Pada menit ke 00:59:00 sampai 00:01:00, adegan ini memperlihatkan ondeng mengalami kesedihan yang mendalam dan mentalnya semakin tertekan. Setelah kepergian orang tuanya, karena merasa senasib dengan ondeng, gading berusaha membangkitkan ondeng dengan berjanji akan menjaga dan melindungi ondeng. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan rasa saling memiliki. Kebutuhan rasa cinta dan memiliki oleh tokoh ondeng dapat dipenuhi dengan adanya hubungan antara ia dan teman-temannya, serta bapaknya. Pada menit ke 00:23:40 sampai dengan 00:24:19, adegan ini memperlihatkan ondeng sangat peduli dan selalu setia mengunggungi ujung jembatan untuk memastikan teman-temannya selamat ketika menyeberangi jembatan. Serta pada menit ke 00:49:55 sampai dengan 01:33:51, adegan ini memperlihatkan ketika ondeng sedang solat, kemudian ia mendoakan bapaknya agar diberikan keselamatan serta kesehatan. Yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan harga diri tokoh ondeng dapat dipenuhi dari penghargaan orang lain dan diri sendiri. Penghargaan dari dalam diri ondeng terlihat pada menit ke 00:01:33 sampai dengan 00:04:12. Adegan ini memperlihatkan ondeng merupakan sosok anak yang tidak pernah berputus asa dan pantang menyerah untuk tetap bersekolah walaupun dia sering diejek teman satu kelasnya karena kekurangan. Serta penghargaan dari orang lain terlihat pada menit ke 00:46:51 sampai dengan 00:46:58. Adegan ini memperlihatkan dialog antara Pak Guru dan anak-anak di SD Tuwea. Ia memberitahukan bahwa setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun ondeng. Walaupun ia memiliki kekurangan, tetapi ia memiliki kelebihan yaitu pandai menggambar sketsa. Yang kelima yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi tokoh ondeng dapat dipenuhi yakni ketika ia berusaha mewujudkan cita-citanya. Pada menit ke 00:46:51 sampai dengan 00:46:48, adegan ini memperlihatkan ondeng mengupayakan segenap kemampuan atau potensi yang ia miliki untuk mewujudkan cita-citanya yang mulianya, yaitu membangun sebuah jembatan yang kokoh untuk teman-temannya dengan cara menabungkan uang jajan yang diberi bapaknya. Inilah tentang teori hierarki kebutuhan Maslow ini. Semoga bermanfaat.